Halo, apa kabar semuanya? Nah, ketemu lagi dengan saya dalam kegiatan berbagi ilmu dan informasi. Pada kesempatan sekarang, saya akan berbagi mengenai salah satu kelas yang ada di teknik PBO atau Object Oriented Programming. Namanya adalah kelas JFrame. Jadi kelas ini sudah disediakan oleh Java Development Kit-nya yang bisa langsung kita gunakan. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi dari kelas ini adalah untuk membuat frame. Nah, untuk frame ini nama lainnya adalah bisa dibilang form atau bisa dibilang dengan namanya bingkai. Jadi fungsinya adalah untuk membuat form. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih struktur dari kelas ini. Karena kelas ini merupakan teknik dari OOP PBO, maka untuk membangun sebuah form kita akan menggunakan metode. Jadi kita akan kenalan dengan metode apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah frame, sebuah form ataupun sebuah Windows yang ada di kelas JFrame ini. Jadi ada banyak sebetulnya kelas yang ada di kelas JFrame, banyak metodenya yang ada di kelas JFrame, tetapi kita cukup kenalan ada dengan beberapa dari metode yang dipakai untuk membuat satu buah frame. Oke, kita teruskan. Nah, untuk kelas JFrame ini dia masuk ke dalam sebuah package. Ya. Sebagai untuk pengenalan, untuk package ini dia ada dua macam di dalam Java, ada namanya AWT dan ada namanya swing. Jadi tempatnya ini disiapkan dari JDK-nya. Untuk di AWT, kalau kita menggunakan komponen yang ada di AWT, maka kita perlu import menggunakan perintah ini, java.awt. Sedangkan kalau kita mau menggunakan komponen dari swing, maka panggil dengan nama java swing seperti ini. Nah, cirinya dari kedua macam ini adalah komponen yang ada di AWT sama swing itu bedanya biasanya hanya di penamaannya. Yang paling gampang adalah kalau package di komponen yang ada di package swing, maka di depannya ada huruf J-nya. Contohnya seperti JFrame ini. Nah, kelas JFrame ini adalah kelas yang tersimpan di dalam package swing. Jadi cirinya kalau di depannya ada perintah J, maka biasanya dia masuk ke dalam package swing. Ini contoh beberapa komponen GUI untuk membangunnya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Seperti yang disebutkan di awal tadi, fungsi dari kelas JFrame adalah untuk membuat frame. Nah, frame itu kalau diartikan dari definisinya adalah sebuah objek yang merepresentasikan suatu area di layar yang berisi sejumlah objek lain untuk menyampaikan informasi. Jadi dia sebuah objek area, jadi ada tempatnya, ada area yang isinya adalah objek. Nah, yang paling gampang adalah apa sih frame itu? Frame itu sama dengan Windows ataupun sama dengan form program. Nah, sekarang kita lihat untuk membangun sebuah bingkai, sebuah form, sebuah Windows seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa karena dia sifatnya adalah object oriented, maka kelas ini pasti mempunyai metode. Artinya kita akan membangun satu buah bingkai, satu buah Windows menggunakan beberapa metode. Nah, ini contoh metode yang minimal kita perlukan. Kita lihat yang pertama ya. Namanya adalah metode show. Yang kedua namanya metode set default close operation. Yang ketiga metode exit on close. Yang keempat metode set location. Yang kelima metode set size. Jadi minimal kita harus gunakan 5 metode ini yang ada di kelas JFrame untuk membuat satu buah bingkai. Jadi minimal ini harus ada di luar dari metode yang lain yang ada di kelas JFrame.
Jadi ini harus ada. Sekarang kita lihat apa sih fungsi setiap metode ini. Yang pertama, metode show. Show ini fungsinya adalah untuk menampilkan frame. Jadi dia untuk memunculkan Windows ke monitor. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau show ini nggak ada, maka form nggak bakal muncul di monitor, nggak bakal tampil. Nah, kemudian kita bisa gunakan metode yang lain namanya set visible. Ini juga ada di kelas JFrame. Cuma kalau untuk set visible ini kita perlu parameternya true atau false di sini. Tapi kalau untuk yang show ini nggak perlu. Ya. Nah, kita lihat contoh programnya seperti ini. Jadi seperti yang dibilang di awal tadi, karena kita mau menggunakan kelas JFrame, maka kita perlu import dulu dari atas programnya. Kita import Java swing dan kita sebutkan apa kelas yang mau dipakai. Karena kita hanya menggunakan satu kelas, kita cukup menggunakan panggil dengan nama kelas JFrame seperti di sini. Kemudian di kelas utamanya kita bikin sebuah objek dari kelas JFrame. Nah, dari objek inilah kita panggil namanya method show. Jadi dengan perintah ini maka objek form bakal tampil di monitor. Jadi dengan perintah ini form akan tampil di monitor. Akan show, akan menampilkan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, nah sebelum lihat metode yang kedua, jadi kita bisa membuat judul dari formnya. Kita bisa bikin judul di formnya itu menggunakan konstruktor. Jadi caranya seperti ini caranya. Jadi nanti ini bakal muncul di Windows-nya, di formnya di pojok kiri atas menggunakan konstruktor ini untuk menampilkan judul. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ada metode set default close operation sama exit on close. Ini kita akan bahas sekaligus. Apa sih fungsinya? Nah, fungsinya adalah metode ini adalah untuk menutup form secara otomatis dari proses dari programnya. Kenapa? Karena kalau nggak ada perintah ini, jadi kalau sebuah form itu, kalau defaultnya adalah dia menggunakan metode hide on close. Artinya walaupun kita sudah tutup, kita close formnya itu, dia sebetulnya tidak berhenti tapi dia tersembunyi. Karena defaultnya adalah metode hide on close. Nah, nanti jadinya apa? Nanti jadinya kalau di program kita perlu paksakan berhenti. Seperti ini contohnya. Ini kalau di aplikasi Gcreator, kita perlu mengklik ini untuk betul-betul memberhentikan form yang sedang berjalan. Karena defaultnya adalah dia hide on close. Begitu kita close formnya itu, dia tidak berhenti tapi hanya sembunyi. Tapi dia masih running di dalam prosesornya, seperti itu kira-kira. Jadi kita perlu buat bagaimana caranya. Nah, caranya adalah kita menggunakan metode exit on close kita pakai. Jadi dari metode set default operation kita pakai exit on close. Nah, contoh di program bentuknya seperti ini. Show, ditambahkan di bawahnya kita tambahkan metode set default close operation exit on close. Jadi ini begitu kita close formnya, dia akan betul-betul berhenti dari sebuah program. Nah, kemudian kita lihat metode berikutnya, namanya adalah metode set location. Dari namanya, jadi metode ini fungsinya adalah untuk menentukan posisi frame pada layar monitor. Di mana posisinya? Nah, untuk menentukan posisinya kita perlu dua parameter untuk menentukan titik dari ordinatnya X sama Y. Artinya kita perlu menentukan berapa titik dari sebelah kiri X-nya dan berapa titik dari sebelah atas. Ini untuk menentukan posisinya. Nah, gampangnya berapa sih maksimal satu area monitor itu? Ini tergantung dengan pixel dari monitornya. Jadi tergantung dengan ukuran monitornya. Kita lihat ya contohnya ya. Ini contohnya ini yang ada di dalam program.
kita gunakan objek yang sama seperti yang tadi. Kita tambahkan perintah set location 100,200. Ini artinya 100 titik dari sebelah kiri dan 200 dari sebelah atas. Set location. Sekarang berikutnya kita lihat ada metode set size. Ini adalah metode yang terakhir yang bisa kita pakai. Dari namanya kita sudah tahu bahwa ini fungsinya adalah untuk menentukan ukuran dari formnya, ukuran dari Windowsnya, berapa besar ukurannya. Dia juga butuh dua parameter, ya. Parameternya itu lebar sama tinggi, width sama height-nya. 300 lebarnya. Ini sebagai contoh kita buat objeknya memanggil metode set size, kita buat lebarnya 300 dan tingginya 400. Nah, jadi ini metode-metode yang diperlukan untuk membuat sebuah bingkai, sebuah form. Nah, kemudian ada cara yang lain untuk membuat satu buah form, yaitu kita gunakan konsep inheritance ataupun konsep turunan menggunakan kelas JFrame. Kita akan lihat seperti apa sih bedanya. Nah, sebelum ke sana perlu diketahui kelas JFrame ini bukanlah sebuah final class. Artinya kita boleh membuat sebuah kelas baru yang menjadi subclass dari kelas JFrame. Dia bisa diekstensikan dari kelas JFrame. Nanti prinsipnya adalah dengan cara seperti ini, metode-metode yang diperlukan untuk membangun sebuah frame itu kita tempatkan di konstruktor. Kemudian di kelas utamanya kita panggil menggunakan anonymous object. Jadi kita dengan konsep seperti ini kita nggak perlu membuat objek dari kelasnya dan tidak perlu membuat nama dari kelas yang berikutnya. Itu keuntungannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin objek dari kelasnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk importnya sama. Kemudian kita bikin sebuah kelas baru namanya kelas JLSFrame yang merupakan anaknya, subkelasnya dari kelas JFrame. Nanti berikutnya untuk membuat Windowsnya kita buat menggunakan konstruktor seperti ini. Kita pakai konstruktor seperti ini dan bisa kita lihat kita nggak perlu bikin objeknya. Tetapi bisa langsung kita panggil metode-metode yang diperlukan. Apa saja di sini? Ada set default close operation, method exit on close, set location, set size sama show. Dan super ini adalah untuk membuat judulnya. Dan di kelas utamanya kita cukup bikin seperti ini. Artinya kita nggak perlu bikin objek dari kelasnya, cukup panggil konstruktornya seperti ini tanpa ada objek. Nah, kira-kira bentuknya seperti inilah. Dia tampil karena ada perintah show. Ada tulisan judul, ada judul dari formnya, ada perintah yang ini tampilnya. Ada ukurannya 300 sama 400 karena ada perintah yang ini. Dan ada lokasinya, ada di sini posisinya karena ada metode location yang kita pakai. Dan yang untuk exit dan close ini baru kita akan ketahuan efeknya kalau kita close di sini. Oke, kira-kira seperti inilah contoh dari konsep dari kelas JFrame. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Ketemu lagi di slide berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.